Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Nuwasil darsana Kitab As-Sahaba. Kita lanjutkan kajian kita Kitab As-Sahaba karya Asy-Syaikh Abu Islam Shalih bin Thaha rahimahullah, wa huwa min talamid al-Imam Al-Albani rahimahullah. Kita sekarang telah sampai pada pembahasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yuhajiru ma'a Rasulillah min Makkah ilal Madinah. Ya, betul ya? Abu Bakar As-Siddiq hijrah menemani Rasulullah dari kota Makkah ke Madinah. Taqulu Aisyah radhiyallahu anha berkata, bainama nahnu yawman julusun fi baiti Abi Bakar fi nahri al-dhahirah. Kata Aisyah, pada waktu itu kami berada di suatu hari duduk bersama di rumahnya bapakku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, pada waktu siang hari. Qala qailun li Abi Bakar, tiba-tiba ada seorang yang berkata kepada ayahku Abu Bakar, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutaqanni'an. Ini ada Rasulullah, beliau sedang menutup wajahnya. Fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha. Rasulullah datang kepada kami di saat yang biasanya tidak ada orang datang ke kami. Karena waktu siang hari itu kan waktunya apa? Istirahat, waktunya orang membuka apa? Baju. Panas. Kalau jam segitu waktunya buka baju dan tidak ada tamu yang datang. Tapi ini Rasulullah datang siang hari, panas-panas, tengah hari. Faqala Abu Bakar, fida'un lahu abi wa ummi. Ayah dan ibuku sebagai tebusan Rasulullah. Wallahi ma ja'a bihi fi hadhis sa'il amrun. Demi Allah, tidaklah mungkin Rasulullah datang kepadaku di saat seperti ini kecuali pasti ada perkara penting. Qalat, kata Aisyah, faja'a Rasulullah fasta'dzana. Maka datanglah Rasulullah minta izin untuk dipersilakan masuk. Fa'udzina lahu, kemudian beliau diizinkan masuk. Fadakhala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar, kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, akhrij man indak, keluarkan semua orang yang ada di sisimu. Maka Abu Bakar menjawab, innamahum ahluka bi abi anta ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka ini adalah keluargamu sendiri. Mereka ini adalah keluargamu juga ya Rasulullah. Karena kan Rasulullah sudah menikah sama siapa? Aisyah, tapi belum diapakan? Belum dikumpuli. Qala fa inni qad udhina li fil khuruj. Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku sekarang diberi izin untuk keluar, untuk hijrah. Jadi begini. Jadi ceritanya kemarin saya jelaskan, Rasulullah itu ditampakkan oleh Allah. Rasulullah berkata, inni uritu daro hijratikum. Aku ditampakkan oleh Allah negeri tempat kalian hijrah. Negeri yang banyak pohon kurmanya,
dikelilingi oleh perbukitan, diapit oleh 2 gunung. Semenjak Rasul ngomong kayak gitu, mulai para sahabat berangkat berduyun-duyun. Mus'ab sudah berangkat duluan, kemudian Umar bin Khattab sudah berangkat, Utsman bin Affan sudah berangkat, Talha bin Ubaidillah sudah berangkat, Az-Zubair bin Awam sudah berangkat semuanya. Lah Abu Bakar siap-siap. Ketika Abu Bakar siap-siap, datang Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, ala rislik, tahan dulu wahai Abu Bakar, pelan. Jangan kau berangkat dulu. Karena aku belum diberi apa? Diberi izin. Sehingga para sahabat banyak yang sudah berangkat hijrah, itu Abu Bakar masih belum berangkat. Abu Bakar masih bersama Rasulullah, menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan izin dari Allah. Sampai berbulan-bulan itu belum hijrah, dan Abu Bakar sudah menyiapkan 2 kendaraan. Ya, 2 kendaraan sudah disiapkan sama Abu Bakar, dikasih makan yang bagus-bagus supaya kuat nanti kalau sudah tiba masanya. Sampai sekarang ini cerita ini. Dalam riwayat yang lain, kenapa Rasul diberi izin untuk hijrah? Karena pada waktu itu kafir Quraisy sudah kehabisan akal dan kehabisan ide. Bagaimana cara membendung dakwanya Muhammad? Kok semuanya hijrah semua? Pada berangkat ke Madinah, di sana menyusun kekuatan, tambah kuat ini. Maka mereka mengadakan sidang di gedung parlemennya, namanya Darun Nadwah. Kumpulah dedengkot kafir Quraisy di situ. Dalam riwayat, setan atau iblis datang ke tempat itu, ya, menampilkan surah atau gambar atau wajah seperti seorang tua dari negeri Najd. Kisah ini dinukil dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum dan kitab-kitab yang lain, terlepas dari bagaimana sanadnya, tapi sering dinukil oleh para ulama tarikh. Jadi malam itu rembukan orang kafir Quraisy. Bagaimana caranya agar Muhammad ini berhenti dakwanya, dan bagaimana cara menghabisi Muhammad. Datang orang tua ini, setan yang menyerupai wajah kakek tua ini. Pertama, siapa anda ini? Ana syekh minan Najd. Saya adalah seorang orang tua dari Najd. Barangkali saya nanti bisa urun rembuk. Dibiarkan masuk. Usulan pertama mengatakan, ada yang usul, saya melihat Muhammad harus diusir dari kota Makkah. Sudah urusan mereka sama bangsa Arab yang lain, toh nanti dia juga akan dibunuh oleh suku-suku Arab yang lain. Biarkan saja dia keluar. Maka ditolak sama orang tua tadi itu. Siapa? Iblis. Stop. Lah, ini pendapat gak bagus. Muhammad itu omongannya bagus, akhlaknya mulia. Kalau ngomong orang akan ikut. Kalau kalian biarkan Muhammad keluar, dia akan menyusun kekuatan dan banyak pengikut di luar. Jangan, yang lain. Tamu tapi akhirnya ngatur. Tanya ada usul. Yang kedua, saya punya ide bagaimana kalau Muhammad SAW kita jebloskan, kita tahan di penjara, kita gembok, kita biarkan di itu sampai dia mati. Maka orang tua tadi, iblis yang menyamar tadi mengatakan, lah, ini pendapat gak benar. Seandainya kalian melakukan pendapat yang ini dan terdengar oleh pengikutnya Muhammad, pasti pengikutnya akan datang dan membebaskannya. Jangan ini. Ditolak lagi. Sampai akhirnya yang usul adalah Abu Jahal. Abu Jahal sama iblis kan 11-12 ya. Abu Jahal berkata, saya punya ide. Kita kumpulkan pemuda dari suku-suku yang ada, dari bani-bani Quraisy. Quraisy kan suku umum. Di dalam Quraisy sendiri ada Bani Hashim, ada Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan. Setiap bani-bani kita minta satu pemuda gagah perkasa, 1, 2, 3, kumpulkan, kasih pedang semuanya.
Terus besok malam kita bunuh Muhammad dengan semua pedang itu, sehingga darahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercecer di suku-suku Quraisy yang lain. Sehingga seandainya Bani Hashim ingin minta kisos terhadap yang membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bani Hashim gak akan mungkin berani melawan suku-suku yang ada. Karena darahnya Muhammad tercecer di semua kabilah. Paham maksud saya? Karena pemuda tadi kan utusan dari berbagai daerah. Kata iblis, betul pendapat ini. Makanya tadi kan iblis sama Abu Jahal itu mirip. Setuju. Nah, ini yang dia. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari langit, mengabarkan aksi orang kafir Quraisy, rencana mereka. Karena itulah Rasulullah mendatangi Abu Bakar ini yang tadi kita baca tadi ceritanya. Ya, akhirnya Rasulullah mengatakan fa inni qad udzina li fil khuruj. Wahai Abu Bakar, aku sudah diizini untuk keluar sekarang. Maka Abu Bakar mengatakan, as-sahabatu bi abi anta ya Rasulullah, atau as-suhbatu bi abi anta wa ya Rasulullah. Di tempat antum as-sahabatu atau as-suhbatu? Hah? Apa? As-sahabatu. Ada yang as-suhbatu? Gak ada. Semua as-sahabatu. Nah, as-sahabatu bi abi anta ya Rasulullah. Apakah Anda ingin saya temani ya Rasulullah? Qala Rasulullah, na'am, iya, aku ingin kau bersama aku. Itu para sahabat sudah berangkat. Umar sudah berangkat, kemudian Ummu Salamah sudah berangkat, Abu Salamah sudah berangkat, terus berangkat. Abu Bakar tadi kan sudah ditahan tadi. Awalnya kan sebenarnya Abu Bakar sudah ingin apa? Berangkat. Hanya berangkat. Faqala Abu Bakar, fakhud bi abi anta ya Rasulullah ihdar rahilatayya hataini. Ya Rasulullah, ambillah salah satu dari dua kendaraan ini. Silakan dipilih yang paling hebat, yang paling enak menurut panjenengan, menurut Anda mana terserah, silakan ambil salah satu. Yang tadi sudah dipersiapkan beberapa bulan tadi itu. Kata Rasulullah, bisaman. Aku mau mengambilnya tapi harus pakai harga, enggak mau kamu kasih. Wahai siapa? Abu Bakar. Aku mau tapi aku harus bayar. Kemudian Aisyah berkata, fajahaznahuma ahsanal jihaz. Maka kami persiapkan perlengkapan Rasulullah dan juga Abu Bakar sebagus-bagus mungkin. Wa sana'na lahuma sufratan min jirab. Kami buatkan bekal safar di gerabah atau di tempat wadah. Faqata'at Asma bintu Abi Bakar kit'atan. Maka saudariku yaitu Asma binti Abi Bakar telah memutus dua bagian dari sabuknya. Ya, nitok artinya sabuk. Dipotong, farobatot bihi ala famil jirab, dibuat ngikat mulut wadah itu. Fabidzalika sumiyat dzatan nitoqain. Maka semenjak itu Asma dijuluki apa? Dzatun nitoqain, yang memiliki dua ikat pinggang. Wanita yang pemilik dua ikat pinggang. Itu julukannya Asma, dijuluki Rasulullah. Nah, perhatikan, lihat ke saya. Makkah itu ada di selatan, sedangkan Madinah itu ada di utara. Logikanya, kalau Rasulullah ingin pergi ke kota Madinah hijrah sama Abu Bakar, harusnya berangkat ke mana? Ke utara. Logikanya kan gitu. Karena ini Makkah di selatan, Madinah di utara. Harusnya kalau hijrah berarti segera pergi ke utara. Tapi Rasulullah sama Abu Bakar berpikir sebaliknya. Seandainya harus pergi ke utara langsung, nanti akan disusul. Dan ketika disusul, nanti akan terkejar. Maka Rasulullah sama Abu Bakar jalan ke selatan, bukan jalan ke utara. Padahal Madinah ada di utara, tapi Rasulullah tidak berangkat ke utara, justru berangkat ke arah selatan, ke arah Yaman. Kebalikannya. Terus Rasulullah bersembunyi di gua. Namanya gua apa? Gua Sur. Jangan terkecoh.
Gua apa? Gua Thur. Ada Jabal Thur, di situ ada guanya. Rasulullah bersembunyi dan menginap di tempat itu 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Dan Abu Bakar totalitas dalam membela Rasulullah. Abu Bakar menyuruh putranya yang bernama Abdullah bin Abu Bakar, wahai anakku, kalau sudah malam tiba setelah waktu Isya, berangkatlah menuju gua. Jadi malam-malam kalau sudah pergerakannya kafir Quraisy sudah mulai reda, kafir Quraisy nyari ke utara gak ketemu-ketemu. Maka Abdullah ini kalau sudah malam, jam 8 atau jam 9 kalau sekarang misalnya setelah Isya, itu berangkat ke gua. Ikut tidur bersama ayahnya dan bersama Rasulullah. Menyampaikan tadi siang kafir Quraisy mencari ke sini ke situ, menyampaikan informasi-informasi penting kepada Rasul dan Abu Bakar. Kalau sudah hampir subuh, maka Abdullah ini bangun dan pulang. Pulang ke mana? Ke rumah, ya mesti ke rumah, ke Mekah. Setelah itu Abu Bakar sudah mengatur semuanya. Setelah Abdullah ini sudah pulang ke rumah, maka Abu Bakar menyuruh pelayannya, Amir bin Fuhaira, untuk apa? Untuk mengembalakan kambing-kambingnya ke tempat yang dilalui oleh Abdullah tadi itu, supaya jejaknya tidak diketahui oleh kafir Quraisy. Antum paham maksud saya? Kan kalau berangkat pulang kan ketahuan nanti. Wong zaman dulu kan padang pasir, ketahuan kalau ada jejak-jejak itu. Makanya Abu Bakar kalau sudah Abdullah pulang, pembantunya disuruh menggembalakan kambing dan ke tempat itu, sehingga menutup celah-celah atau jejak-jejaknya Abdullah sampai 3 malam. Setelah itu ini kafir Quraisy semakin ke utara, semakin ke utara, semakin ke utara. Kok nggak tersusul-susul? Logikanya harusnya sudah apa? Sudah tersusul itu. Akhirnya mikir nih, kafir Quraisy mikir, gak mungkin mereka pergi ke utara, mesti mereka menggunakan siasat. Akhirnya terendus, kafir Quraisy pergi sampai ke Jabal Thur. Ah ini sekarang, perhatikan. Ketika di Jabal Thur itu, orang kafir Quraisy ada di atas kepalanya Rasulullah dan di atas kepalanya Abu Bakar. Karena itu kan gunung, ada gua. Orang kafir Quraisy di atas, sedangkan di bawahnya itu ada Rasul sama Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan, perhatikan, nadartu ila aqdamil musyrikin ala ru'usina. Pada waktu itu aku melihat kaki-kakinya orang musyrik ada di atas kepala-kepala kami. Wa nahnu fil ghar, dan kami ada di gua. Faqultu ya Rasulullah, law anna ahadahum nadara ila qadamaihi absarana tahta qadamaihi. Ya Rasulullah, seandainya salah seorang di antara orang-orang kafir Quraisy yang ada di atas kita ini, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke arah bawah, melihat ke arah kaki mereka, niscaya ketahuan kita ini, niscaya mereka melihat kita. Ketakutan nih Abu Bakar. Maka Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnain Allahu thalithuhuma. Hei Abu Bakar, apa menurutmu 2 orang sedangkan Allah lah yang ketiga di antara 2 orang itu? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan berduka, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita. Nabi tidak mengatakan jangan takut Abu Bakar, innallaha ma'i, sungguhnya Allah bersamaku. Lah, Nabi enggak ngomong gitu. Nabi mengatakan innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita. Kita di sini siapa? Rasul dan sahabat. Dengan siapa tadi? Abu Bakar. Dan dulu saya katakan pengawal akan dilupakan. Para pengawal dalam sejarah akan dilupakan. Ya, pengawalnya Napoleon dulu siapa? Antum nggak tahu. Pengawalnya Alexander the Great dulu siapa? Antum nggak tahu. Pengawalnya apa? Pengawalnya Cleopatra nggak tahu. Nggak tahu. Hilang semuanya. Pengawal akan dilupakan karena dia bukan tokoh utama.
Berbeda dengan pengawal yang satu ini. Allah nggak ingin pengawal ini dilupakan. Maka Allah satukan Nabi dengan Abu Bakar dalam dhamir, kata ganti satu. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kita di sini siapa? Abu Bakar, Rasulullah SAW. Allah menyatukan nama Rasulullah dengan Abu Bakar dalam kata ganti. Dan dibaca sepanjang masa karena Allah nggak ingin pengawal ini dilupakan. Dan ini adalah keutamaan Abu Bakar yang nggak dimiliki oleh semua sahabat yang lain. Ya. Wa fi dzalika yaqulu Rabbul Izzati ala tansuruhu, tidakkah kalian menolongnya? Faqad nasarahullah illa tansuruhu, jika kalian tidak menolongnya, nasarahullah, Allah lah yang menolongnya. Id akhrajahu alladziina kafaru, ketika orang-orang kafir mengusirnya. Tsaniyasnaini idhuma fil ghar, dua orang ketika keduanya ada di gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika sahabatnya berkata kepada salah satunya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu berduka bersedih takut, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Omongannya Rasulullah diabadikan dalam Al-Quran, dibaca sepanjang masa. Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah wa Rasulullah fit tariq ila Madinah min Makkah. Nah, sekarang sudah terbebas dari kafir Quraisy. Maka antum lihat ya, Mekah kalau ke utara jauh, Madinah Rasulullah nggak langsung ke utara tapi kemana tadi? Ke selatan, ke Gunung Thur. Setelah itu Rasul naik bukit dan masuk di gua selama 3 malam, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Setelah sudah reda, maka Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah pergi ke arah barat sampai di pesisir pantai. Pantai apa namanya? Pantai dari laut apa? Ya Allah ya jamaah, ajib nih. Mekah, Madinah, selatan Yaman, tapi Rasulullah di sini, terus ke barat. Di kan ada laut yang memisahkan antara Jazirah Arab dengan Afrika. Apa jenenge? Apa namanya? Laut apa? Laut apa? Kalian enggak nyambung nih, jangan ngomong. Bahrul Ahmar. Bahrul Ahmar. Apa artinya Bahrul Ahmar? Laut Merah yang memisahkan tanah Jazirah Arab dengan Afrika. Rasulullah pergi ke barat sampai di pesisir Laut Merah, ke jalan yang tidak biasa dilalui manusia, biar tidak dikejar oleh kafir Quraisy. Kemudian qala Azibun li Abi Bakar, hadithna kaifa sana'ta anta wa Rasulullah hina kharajtuma min Makkah wal musyrikuna yadlubunakum. Seorang berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tolong ceritakan kepadaku apa yang kamu lakukan dan juga yang dilakukan Rasulullah ketika kalian berdua keluar dari kota Makkah menuju Madinah, sedangkan orang-orang musyrik mereka semuanya mencari kalian berdua. Apa yang kalian lakukan, wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar menjawab, irtahalna min Makkah fahyaina aw saraina lailatana, kami berjalan dari Makkah di malam hari. Ahyaina lailatana, kami hidupkan malam hari. Bermakna saraina bermakna ini yajri fil lail. Isra wal Mi'raj. Isra yani mada? As-sair fil lail. Antum fahimtum kalami am la? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra. Apa makna asra? Liyaj'al yasir fil lail. Saraina bermakna sirna fil lail. Fahimtum? Saraina bermakna sirna fil lail. Wa yaumana hatta adharna wa qama qaimudz dhahirati, sampai kami ada di waktu zuhur panas luar biasa. Faromaitu bi basari hal ara min dhillin faawi
ilaihi. Maka aku lihat ke kanan ke kiri, aku mau cari mana ada naungan. Karena Rasulullah sudah capek, agar Rasulullah bisa istirahat. Aku layangkan pandanganku. Ya, faromaitu bibasori, bimana saya layangkan pandanganku, cari-cari tempat mana ada tempat yang enak buat bernaung supaya Rasulullah istirahat. Faida sokhroton ataituha, tiba-tiba ada batu besar. Di situ ada tempat untuk bernaung dari panas. Fanadhartu baqiyata dhillin la fasawaituhu, maka aku datangi, aku rapi-rapikan, aku bersihkan. Tuma farastu lin nabi fihi, kemudian aku persiapkan tempat tidur, alas tidur untuk Rasulullah. Tuma qultu lahu, kemudian aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ittaji ya Nabi Allah, ya Rasulullah silakan tidur dulu. Jadi di tengah perjalanan Abu Bakar ini melihat Rasulullah kasihan. Itu Abu Bakar gak tenang itu. Kalau Rasulullah jalan kencang lempeng, Rasulullah lihat ke depan, Abu Bakar gak lihat ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Karena Abu Bakar ini khawatir kalau ada musuh datang dan membunuh Rasulullah. Jadi Abu Bakar melihat kanan, kiri, depan, dilihat sama Abu Bakar. Sampai suatu saat Abu Bakar melihat Rasulullah sudah payah, capek, maka Abu Bakar mencari tempat yang enak untuk bernaung. Kemudian Abu Bakar melihat ada batu besar, ditata sama Abu Bakar, dirapikan, dikasih tempat tidur. Setelah sudah siap, kemudian Rasulullah dipersilakan tidur. Silakan ya Rasulullah tidur dulu. Fattaja'an nabiyyu, maka Rasulullah berbaring. Ittaja'a bermakna istalqa, bermakna ini yanam. Yaqulu Abu Bakar, setelah Rasulullah berbaring istirahat, tsumman talaqtu anduru ma hauli, maka aku pergi, aku lihat sekitarku, ada apa di sekitarku ini. Jangan-jangan ada musuh, jangan-jangan ada mata-mata, jangan-jangan ada binatang buas. Ada binatang buas. Asad itu ada di padang pasir. Apa asad artinya? Singa. Kemudian hal ara minat talab ahadan ay min kuffar Quraisy, apakah aku melihat para pencari dari kafir Quraisy? Fa idza ana bi ra'i ghanam, tiba-tiba aku melihat ada penggembala kambing. Yasuku ghanamahu, aku melihat penggembala kambing sedang menggiring kambing-kambingnya. Ila sakhrati, ke batu besar tadi itu. Yuridu minha alladhi aradna, dia juga ingin bernaung seperti kita ingin bernaung juga. Fasa'altuhu, maka aku tanya kepada dia, aku katakan kepadanya, liman anta ya hulam, wahai budak, kamu ini budaknya siapa? Qala li rajulin min Quraisy, aku adalah hamba dari, atau aku adalah budak dari fulan, seorang laki-laki dari Quraisy. Samahu fa'araftu, disebutkan namanya dan Abu Bakar kenal sama yang punya. Aku katakan kepada budak tersebut, hal fi ghanamika min laban, apakah kambingmu ini ada susunya, memiliki susu untuk diperah? Qala na'am, iya punya. Fahal anta khalibun lana, apakah mungkin engkau memeras untuk kami musafir? Apakah ada? Apakah engkau bisa memeras susu itu untuk kami? Naam, iya. Fa'amartuhu, maka aku perintahkan dia, fa'taqala syatan min huna, maka dia mengambil salah satu kambingnya. Kemudian thumma amartuhu an yanfudha dar'aha minal hubar, aku perintahkan dia untuk membersihkan susunya, apa jenenge? Susunya kambing, susunya barangnya itu loh, bukan apa namanya? Gak usah dijelaskan kan, untuk paham semuanya. Dora itu payudaranya hewan itu, ya susunya lah. Nah, itu disuruh sama Bakar bersihkan dulu dari apa? Dari debu, biar nanti Rasulullah nggak kena debunya. Tsumma amartu an yanfudha kaffaihi, aku perintahkan dia untuk membersihkan tangannya dulu. Ya, fadaraba ihda kaffai bil ukhra, dia memukulkan salah satu telapak dengan yang lain, ditelapakkan gini. Fahala bali kusbatan min laban, akhirnya diperas. Tuh, saking perhatiannya siapa? Abu Bakar kepada Rasulullah, disuruh bersih, tanganmu bersihkan dulu. Sebelum diperas disuruh bersihkan, jangan sampai nanti debunya diminum Nabi. Luar biasa Abu Bakarnya. Setelah itu aku diperahkan satu wadah min laban dari susu tersebut.
Wa qad ja'altu li Rasulillah idawatan ala fami khirqatun. Maka aku buatkan untuk Rasulullah semacam ember atau timba, wadah yang di mulutnya itu ada lubangnya, dikasih lubang. Fasobabtu alal laban, maka aku tumpahkan. Hatta baroda asfaluhu, sehingga bawahnya itu dingin, enggak panas. Fantolaktu bi ilan nabi, maka aku bawa ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah bangun. Ketika Rasulullah bangun, maka aku katakan ke Rasulullah, kata Abu Bakar, ishrab ya Rasulullah, monggo ya Rasulullah, silakan diminum. Fasyariba hatta radhiya, maka Rasulullah minum sampai beliau puas. Tsumma qultu, kemudian aku berkata kepada Rasulullah, qad anar rahilu ya Rasulullah, sudah tiba waktunya untuk berangkat lagi wahai Rasulullah. Berangkat lagi. Di sini enggak diceritakan semua ya, karena kita bukan sirah nabawi. Kalau sirah nabawi kurang lengkap, masih banyak kisah yang belum disampaikan. Salah satunya Rasulullah dalam riwayat dikatakan ketemu sama seorang. Abu Bakar sama Rasulullah ketemu sama seseorang. Maka ditanya nih Abu Bakar, orang ini kenal sama Abu Bakar tapi nggak kenal sama Nabi. Abu Bakar itu ma'ruf ketika jahiliyah. Kemarin sudah saya ceritakan. Abu Bakar pernah hijrah ke negeri Habasyah. Di tengah perjalanan ketemu ketua suku. Masih ingat kemarin? Siapa namanya? Ibnu Dahina. Sebagian mengatakan Ibnu Duhunna. Masih ingat kan? Terus disuruh pulang, nggak layak kamu, diusir. Saya yang akan ngasih suaka. Masih ingat kemarin kisahnya kan? Itu dalil bahwa Abu Bakar itu apa? Rajulun ma'ruf, masyhur amaman nas. Maka ketika Rasulullah sama Abu Bakar nih berangkat menuju Madinah, ketemu sama seseorang, ditanya, ya Abu Bakar, ya Abdullah ibn Abi Quhafa, man hadzal rajul? Siapa laki-laki yang bersamamu ini? Ini bahaya. Kalau seandainya Abu Bakar mengatakan ini Muhammad, oh bahaya, sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau ada mata-mata, ada orang datang, nanti akan terbongkar. Maka ketika ditanya, man hadza? Siapa laki-laki ini? Maka Abu Bakar enggak mau berbohong, tapi bertauriyah. Masih ingat pelajaran tauriyah? Yang belajar balaghah siapa di sini? Kan diajari tauriyah kan? Kok wajahmu nggak meyakinkan begitu? Tauriyah itu satu kalimat dalam bahasa Arab mengandung dua makna atau lebih. Makna yang pertama adalah makna yang dekat. Makna yang kedua adalah makna yang jauh. Yang diinginkan oleh orang yang mengatakannya makna yang jauh, tetapi orang yang di hadapannya mengira makna yang dekat. Bingung? Mana ada siapa laki-laki ini? Kalau seandainya dijawab Abu Bakar, huwa Muhammad Rasulullah, oh nanti bahaya kalau tersusul ada orang tanya ketawa, oh tadi Muhammad ke sana kan gitu kan? Maka Abu Bakar bertauriyah, man hadza? Dijawab sama Abu Bakar, hadza napa? Hadin yahdinit tariq. Ini adalah penunjuk jalan biar aku enggak kesasar. Ini adalah penunjuk jalan biar saya tidak tersesat. Nah, yang dimaksud Abu Bakar As-Siddiq itu makna yang jauh. Paham maksudnya? Yakni hadin ila siratin mustaqim. Sayamla petunjuk ke jalan yang lurus. Tapi orang yang diajak ngomong memikirkan makna yang dekat. Makna yang dekat adalah itu kan di tengah padang pasir. Di tengah padang pasir itu harus ada penunjuk jalan. Kalau antum di padang pasir gak ada penunjuk jalan, gak ngerti, bisa mati muter di situ. Karena gak tahu mana selatan mana timur. Betul? Semua sama. Sehingga ketika dikatakan siapa ini, dijawab sama Abu Bakar, hadin yahdinit thoriq. Dia ini penunjuk jalan biar aku gak tersesat di tengah jalan nanti. Wah, oh ya gak apa-apa kan gitu. Karena dikira guide penunjuk jalan. Padahal maksudnya Abu Bakar apa? Makna yang jauh, yaitu hadin ila siratim mustaqim. Itu boleh. Tauriyah itu boleh. Seperti pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah melewati raja yang dolim. Raja ini kalau mengetahui ada wanita cantik sudah punya istri, sudah punya suami, maka suaminya akan disakiti dan istrinya diambil. Pada waktu itu Ibrahim membawa
istrinya. Siapa namanya? Sarah. Oh, Saroh. Dan Saroh itu wanita tercantik di muka bumi. Makanya cucunya pun nanti adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Sarah ini wanita tercantik. Diajak Nabi raja ini tergiur sama cantiknya siapa? Sarah. Ditanya nih, Ibrahim ditanya, "Man hadhih?" Siapa wanita ini? Kalau dijawab zaujati, wah bahaya. Diambil Nabi Ibrahim akan disiksa. Maka Nabi Ibrahim mikir gimana caranya ya. Nah, ketika ditanya, "Man hadhi?" Siapa wanita ini? Dijawab sama Nabi Ibrahim, "Ukhti." Ini saudariku. Langsung masuk di kepalanya raja, ukhti, saudara. Berarti kan ya dulur, saudara kandungan gitu kan. Padahal makna yang dimaksud oleh Ibrahim adalah makna yang jauh, yakni innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya semua orang beriman itu bersaudara. Berarti Nabi Ibrahim bohong apa enggak? Tidak bohong, tapi bertauriah. Sama antum kalau diajak tahlilan ya bisa kayak gitu tuh. Mas, nanti tahlilan ke rumahku. Oh ngapunten Pak, saya sudah ada agenda Pak. Gak apa-apa. Agenda apa? Makan bersama keluarga, kan agenda juga. Terus nanti ketemu juga di perjalanan itu Abu Bakar sama Rasulullah ketemu kemahnya Ummu Ma'bad. Pernah dengar kisah itu? Ummu Ma'bad, seorang wanita. Diperhatikan sama wanita ini, Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada Ummu Ma'bad, punya kemah, suaminya Pak Jawa itu enggak ada. Maka Rasulullah bertanya, apakah di sini ada kambing? Ada. Bolehkah saya diizinkan untuk memerahnya? Oh silakan. Diperah sama Nabi banyak itu. Jadi kalau zamannya Nabi kalau disebutkan susu itu maksudnya susu apa? Susu kambing maksudnya kalau zaman dulu itu. Kalau disebutkan susu zaman itu maksudnya susu apa? Susu kambing. Diperah barokah, penuh banyak. Terus setelah diminum Rasulullah cukup istirahat berangkat. Datang suaminya Ummu Ma'bad, siapa namanya? Abu Ma'bad. Jangan dipikir tinggal nasi Abu Ma'bad. Abu Ma'bad datang, dikasih tahu sama Ummu Ma'bad, tadi ada orang ganteng, akhlaknya baik, berkah sama seorang laki-laki satunya itu Abu Bakar. Dia merah susu, masya Allah penuh semuanya. Banyak menghasilkan, diperah sama dia menghasilkan susu. Luar biasa laki-laki, luar cirinya disebutkan. Ya, mukanya seperti ini, badannya seperti diceritakan. Kata Abu Ma'bad, hada sahibu Quraisy. Ya ini orang yang dicari-cari sama apa? Orang Quraisy. Lah nanti Ummu Ma'bad dan Abu Ma'bad masuk Islam. Akhirnya Rasulullah SAW sampai di kota Madinah. Sebelum sampai di kota Madinah, Rasulullah mampir di Kuba dulu. Dan kemarin kan saya ceritakan, Rasulullah pernah mengatakan uritu, ya aku ditampakkan. Darah hijratikum, aku pernah ditampakkan oleh Allah bumi negeri tempat kalian hijrah ke sana. Yaitu bumi yang banyak apa? Banyak kurmanya. Yang diapit oleh apa? Pegunungan. Ucapannya Nabi ini sama dengan ucapannya pendeta yang bersama Salman Al-Farisi. Masih ingat kan kemarin saya ceritakan? Ketika terakhir kali Salman Al-Farisi, tempat belajarnya Salman terakhir kali di negeri Amuria. Di negeri Amuria itu gurunya hampir wafat. Maka Salman mengatakan, wahai guru, kepada siapa lagi aku harus menuntut ilmu kalau engkau sudah wafat? Wahai anakku, sudah enggak ada lagi orang Nasrani yang punya pikiran seperti kita. Wahai anakku, enggak ada lagi orang Nasrani yang punya ajaran seperti ini. Mereka sudah mengganti-gantikan agama. Sudah enggak ada lagi, karena sudah tiba datangnya Nabi akhir zaman. Pergilah ke tempat itu, yaitu tempat yang banyak kurmanya, diapit oleh dua pegunungan. Pergilah ke tempat itu. Mati gurunya. Tapi sebelum mati dikasih tahu cirinya, dia ada di tempat yang banyak kurmanya, diapit oleh pegunungan. Dia tidak menerima sodako, tidak mau makan sodako, tapi mau menerima hadiah. Dan di antara pundaknya ada apa? Cap stempel kenabian. Wafat. Jadi ketika para sahabat hijrah, ketika Rasulullah terlunta-lunta di jalan, itu sama dengan perjalanan Salman.
Allah mentakdirkan ketemu di Madinah. Dan orang Yahudi pun tahu bahwa di kitab Taurat itu ada ayat Nabi akhir zaman akan muncul di tempat yang banyak kurmanya diapit oleh pegunungan. Makanya di Madinah ada komunitas Yahudi, karena Yahudi itu bermimpi Nabi akhir zaman itu, atau punya ambisi Nabi akhir zaman harus dari nasabnya. Maka mereka harus hijrah ke negeri itu supaya dengan harapan nanti ketika Nabi itu muncul dari rahim-rahim mereka. Jadi orang Nasrani itu ada di Taurat, ada di Injilnya, orang Yahudi ada di mana? Tauratnya, tentang tempat hijrahnya Nabi itu. Pada waktu itu Rasulullah ada di mana tadi? Di Kuba. Dan pada waktu itu Salman Al-Farisi berangkat cari travel dulu dari Amuria sampai ke mana? Sampai ke Madinah. Tanya-tanya mana negeri di muka bumi yang banyak kurmanya. Dikasih tahu orang itu Yathrib namanya. Itu banyak apa namanya, nahlnya atau banyak kurmanya, terus ada pegunungannya, yaitu namanya Yathrib, ada di Arab sana. Akhirnya Salman Al-Farisi mengatakan kepada, cari travel dulu, cari apa namanya, karena nggak bisa itu berangkat sendiri, dibegal orang tengah jalan. Dulu padang pasir loh, nggak mungkin itu satu orang, harus mencari travel dulu, biro perjalanan dulu. Dulu nggak ada travel, adanya apa? Karavan. Apa karavan itu? Kafilah. Cari kafilah. Ketemu orang-orang Arab dari Bani Kalab. Wahai orang-orang Arab, tolong bawa aku ke negeri yang banyak kebun, banyak kurmanya diapit oleh 2 gunung. Aku berikan kepadamu sapi-sapiku dan aku berikan kepadamu kambing-kambingku. Silakan ambil, asalkan bawa aku ke tempat itu. Oke, setuju. Harganya pas, berangkat. Di tengah jalan penjahat nih orang-orang Arab tadi itu, ya, orang-orang jahat itu, orang Arab tadi itu. Wajahnya Salman kan bukan wajah Arab. Akhirnya Salman dijual di pasar, diikat, hartanya diambil, dijual di pasar. Wajahnya kan bukan wajah Arab, dijual di pasar. Ya, singkat kata Salman ini diambil sama orang Yahudi, dibeli. Jadi budaknya Yahudi. Salman Al-Farisi diberi tugas untuk berkebun kurma, nata-nata kurma begitu loh. Di saat seperti itu Salman mendengarkan majikannya Yahudi, 2 orang berbincang-bincang. Sekarang ada orang ngaku Nabi di negeri Kuba. Nah, negeri Kuba itu tadi ya tempat ketika Rasulullah apa tadi? Singgah bersama siapa? Abu Bakar. Sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah sama Abu Bakar ke Kuba dulu. Makanya bangun masjid di sana namanya Masjid Kuba. Sampai sekarang ada masjidnya, ya sudah direnovasi. Di saat seperti itu Salman mendengarkan perbincangan 2 majikannya Yahudi tadi. Sudah dengar enggak engkau? Ada orang ngaku Nabi datang dari negeri Mekah, sudah tiba di Kuba. Kedengeran Salman, langsung Salman turun dari pohon kurma, mendekat ke majikannya. Apakah benar ada Nabi itu? Apakah benar Nabi itu sudah muncul? Sangat senang dengarkan omongan itu. Kenapa? Karena menunggu datangnya Nabi ini Salman merantau berpuluh-puluh tahun. Pindah dari Syam ke Mosul, kan gitu kemarin saya ceritakan. Ke mana kemarin? Ke Nasibin, ke Amuria, sampai pencariannya terakhir dia dengar sendiri katanya ada Nabi. Dia turun langsung ngomong sama majikannya, apakah benar ada Nabi itu? Apakah benar ada Nabi itu? Ditempeleng sama majikan, cepat. Kemudian majikannya mengatakan, apa urusanmu sama Nabi ini? Kau ini budak. Meskipun dia dihinakan, dipukuli, seneng. Karena sesuai dengan pesan siapa? Guru. Takdir Allah berjalan. Itu Rasulullah dilukai di Mekah, para sahabat dilukai di Mekah, itu dalam kondisi Salman ada di perantauan. Nanti Allah kumpulkan di mana? Di kota Madinah. Takdir Allah berjalan. Maka Salman penasaran banget nih, ketika waktu istirahat Salman bawa kurma, dibawa ke Rasulullah. Ya Muhammad, araka, aku melihat kamu dan sahabat-sahabat ini orang yang kasihan baru datang, butuh banyak perbekalan. Aku punya kurma, silakan makan, sedekah untuk kalian. Maka Rasulullah berkata kepada sahabat, makanlah, makanlah. Sahabat Rasulullah nggak makan. Dilihat sama Salman, nggak makan. Oh bener ini,
kata guruku dulu bahwa dia nggak makan apa? Sodako. Terus esoknya bawa lagi kurma. Wahai Muhammad, saya melihat engkau tidak makan sodako, maka ini silakan dimakan hadiah. Terus dimakan sama Nabi, dilihat sama Salman, makan. Oh betul ini. Tinggal satu yang belum terbukti, apa itu? Stempel di sini. Itu terbukti ketika Rasulullah mengantarkan jenazah sahabat Ansor yang mati dikubur di makam Baqi. Rasulullah duduk dikelilingi sahabat, maka datang Salman. Pengen gimana caranya, kan di dalam ada pakaiannya. Gimana caranya tahu? Masa kok mohon maaf tolong dibuka dikit, kan nggak mungkin. Paham nggak maksudnya? Salman keliling, dilihat ke kanan, dilihat ke kiri, dari depan, dari belakang, dikelilingi. Rasulullah sudah kerasa ini. Lapor siji kok gini. Kenapa anak satu ini kok riwariwi dilihat sama Rasulullah? Oh Rasulullah paham, sejak kemarin orang ini aneh. Dibuka sama Nabi selendangnya. Rasulullah paham, terus dilihat sama Salman. Langsung Salman datang memeluk Nabi dan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus setelah itu kok jadi ceritanya Salman? Kita kan ceritanya Abu Bakar ini. Nah, cerita kembali ke Abu Bakar. Akhirnya sampailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat. Nah, ketemu Suraka juga nanti. Tahu Suraka? Jadi orang-orang Suraka ini, Suraka bin Malik ini, orang yang ngejar Nabi itu loh, yang kudanya terperosok. Suraka bin Malik ini orang yang suka diserupai iblis. Iya, ada yang mirip Dajjal, ada yang mirip Nabi Isa, ada yang sering diserupai Jibril, dan ada yang sering diserupai setan. Nah, yang sering diserupai setan ini Suraka bin Malik, kasihan dia ini. Wajahnya diserupai setan sering. Nanti masuk Islam Suraka bin Malik. Suraka bin Malik ini ngejar Nabi, dia dengar orang-orang berbincang. Ini Quraisy membuat sayembara. Barang siapa menemukan dua orang, Muhammad dan Abu Bakar, dia dapat hadiah banyak. Dan saya melihat tadi itu ada dua orang. Kemungkinan itu orangnya. Nah Suraka ini cerdas orangnya. Dia mengatakan, oh enggak, bukan itu. Setelah itu dia pulang ke rumah, ngomong sama budaknya, persiapkan kuda yang paling cepat larinya. Paham gak maksudnya? Pengen dapat hadiah sendiri gitu loh ya. Dan Suraka bin Malik ini dari suku Mudlij. Tahu gak suku Mudlij itu? Suku Mudlij itu suku yang paling ahli dengan jejak-jejak. Masih ingat gak Usama bin Zaid sama Zaid? Kejauhan kalau cerita itu, saya malas karena panjang. Jadi Suraka bin Malik ini dari suku Mudlij. Suku Mudlij suku yang ahli dalam masalah jejak-jejak. Misalnya ada unta jalan gitu ya, tahu oh ini untanya fulan kelihatan dari jejaknya. Kalau kakinya orang itu tahu oh ini bani fulan kelihatan dari jejak. Kalau sekarang tes DNA pinter dia. Maka pinter untuk mencari jejak-jejak itu. Sampai sekarang suku Mudlij. Kata salah satu dosen saya dulu, suku Mudlij sampai detik sekarang pinter. Mana kakinya anak ini sama kakinya ini bapaknya apa enggak ketahuan. Wallahu alam, itu kan sekedar cerita aja ya, bener enggaknya wallahu alam. Dikejar sama Suraka ini, ternyata Suraka apa? Terperosok, nggak bisa. Terus akhirnya Suraka sadar ini nggak mungkin kecuali Nabi. Akhirnya ketika dia sudah terperosok nggak bisa bangun, dibiarkan sama Rasul. Kemudian Suraka mengatakan, tolong jika suatu saat nanti kau sudah jaya, ya jangan lupakan saya akan pergi ke tempat. Masuk Islam nanti Suraka ini. Sampai nanti akhirnya ke Kuba terjadilah apa yang terjadi tadi itu. Nah, di Kuba itu juga terjadi antara bapaknya Sofia. Bapaknya Sofia kan yakin bahwa Nabi terakhir akhir zaman itu ada, ya kan? Bapaknya Sofia namanya Huyai bin Akhtab. Itu pun mencari berita tentang Nabi ketika Nabi ada di mana? Di Kuba. Karena Rasulullah sebelum sampai di kota Madinah, Rasulullah singgah di Kuba dulu. Sampai di sini pertanyaan masih banyak dan tidak semua pertanyaan harus dijawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.